bahwa karena kita ngeratus hari ibu kita, para jamaah sekalian, ini juga adalah merupakan nasihat buat kita bahwa umur kita juga sudah kurang 100 hari sekarang ini. Setiap hari, setiap detik kita pulang dari sini kurangin. Kalau kita sekarang di sini 2 jam, dari mulai jam 8 sampai nanti pulang 2 jam, berarti umur kita kurang 2 jam di sini. Dan setiap hari. Kenapa? Kita semua adalah sedang menuju kematian kita, lagi mengejar-ngejar kematian kita, para jamaah sekalian. Ya, makanya pasti akan masuk dalam kematian. Ya, bahkan yabna Adam al mautu ka'sun wa kullun nas syaribuhu. Bahwa kematian itu adalah apa? Air yang ada di dalam gelas. Ya, wa kullun nas syaribuhu, dan setiap manusia pasti akan minum air kematian itu sendiri. Ya, makanya kata Allah, yabna Adam innama khalaqtuka lil akhirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku ciptakan kamu bukan untuk dunia. Aku ciptakan kamu bukan untuk lama-lama di dunia. Akan tapi aku ciptakan kamu adalah untuk akhirat. Kita ini dunia cuma sekedar mengembara. Kita ini dunia sudah sekedar hanya melewati doangan, melintas jalan. Tempat tinggal kita bukan di sini. Tempat tinggal kita adalah ayat innama khalaqtuka lil akhirah. Sesungguhnya aku ciptakan engkau wahai manusia, wahai anak Adam, lil akhirah, untuk akhirat. Dunia cuma sementara. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, hiduplah kamu di dunia ka'annaka gharibun aw abil sabilin. Hiduplah kamu di dunia seakan-akan kau sedang mengembara, sedang ngontrak, ya, aw abil sabilin, atau engkau sedang melintas jalan. Kalau lintas jalan, banyak sekalian, dari sebelah sini ke sebelah sini, kira-kira lama apa sebentar? Sebentar pisan. Makanya kudu tengok tuh kalau lewat. Apalagi jalan mobil. Tengok kanan, tengok kiri. Kalau kaku tengok kornya, di mobil. Makanya begitu juga ketika hidup dalamnya, tengok juga hidup. Jangan hidup bagaimana kita, seenaknya kita. Tapi kita lihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, agar jangan sampai kita celaka di sana di alam dunia. Ya, ini kata Allah, innama khalaqtuka lil akhirah. Aku ciptakan engkau untuk akhirat. Ya, uridu, ya, minka amal akhirat. Yang aku harapkan oleh engkau, kepada engkau adalah amalan-amalan akhirat, bukan amalan dunia. Makanya manusia keder kalau manusia hidup di dunia untuk kehidupan dunianya. Manusia keder kalau dunia hidup di dunia, nyari buat dunia lagi. Keder tuh orang. Ya, sayang-sayang. Kenapa? Dunia sebanyak apapun pasti akan kita tinggalkan. Ya, harta kita yang kita kumpulkan pasti akan kita tinggal. Rumah gedung yang kita bikin, mobil mewah yang kita beli, bahkan sawah yang luas yang kita beli, semuanya pasti akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal-amal baik atau amal buruk yang kita waktu di dalam dunia ini. Nggak ada yang kita tinggal, semuanya kita bawa. Yang kita bawa cuma amal doang. Ya, rumah buat ahli waris, sawah buat ahli waris, mobil buat ahli waris. Yang paling sayang pada jemaah sekalian, kalau rumah baru kita bikin, baru dicat, baru dibangun, ya. Kita juga baru nikah lagi pada jemaah sekalian, ya, baru sebulan rumah udah jadi, udah bisa cat, keramik juga yang bagus, mobil juga gerasinya udah ada, dan mobilnya udah ada. Kita meninggal dunia pada jemaah sekalian, itu yang ngeri mah, ya. Meninggal dunia nggak ada yang kita bawa. Bini abis kita nikahin, kita tinggal, iya, gitu. Ditinggal nggak? Bini ikut nggak kuburan? Boro-boro. Malam juga nggak mau tidur sama kita, benar-benar. Kita mati nih, ya. Malam itu kita meninggal dunia pada jemaah sekalian, itu bini udah nggak mau nemenin kita. Bagaimana kita di kuburan? Ya, ini pada jemaah sekalian, bini kawin lagi, yang paling sewet kawin sama bekas apa? Mantan pacar lagi. Rebutan dari dia lah kita. Yang nempatin dia kan nasak waktu dalam kuburan kita. Bisa deh, gue udah begitu cakep-cakep. Ya, ini rumah galak gerasi segala macam yang ngisi India. Ya, nyesek banget dengan sekali, masya Allah. Ya, makanya nggak ada harta apapun yang kita miliki di alam dunia ini tidak akan pernah kita bawa. Yang kita bawa dari harta dunia adalah yang sudah kita berikan, ya, untuk agamanya Allah. Yang kita sudah lakukan.
yang kita sudah berikan kepada fakir miskin, yang sudah kita berikan kepada anak yatim, yang sudah kita berikan kepada pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, itulah yang akan ngikutin kita. Yang kita tinggal jadi rebutan. Ini pada zaman sekarang nggak ada, jadi rebutan semuanya. Makanya jangan sayang-sayang kalau buat sedekah mah. Ya, makanya yang paling bagus meninggal dunia itu nggak ada lain, bukan ninggalin harta. Yang paling bagus ninggalin anak soleh doang, anak pada sekalian. Ya, meninggal yang paling enak ninggalin anak soleh, nggak ada lagi. Bisa baca Al-Quran, bisa ngaji, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, segala macamnya rajin. Itu yang paling indah, nggak ada lagi pada sekalian. Kita ninggalin rumah, ninggalin harta yang lain, jadi rebutan. Ujung-ujungnya pada jemaah sekalian berantem, kita yang kelabakan di alam kubur gara-gara anak kita berantem berebut harta dunia. Tapi kalau anak yang soleh, insya Allah, ya, punya anak soleh, insya Allah pada jemaah sekalian, ini adalah peninggalan yang amat sangat luar biasa. Di samping amal-amal perbuatan kita yang lain, kalau kita punya anak soleh meninggal, masya Allah, kita meninggal diajiin, dia sholat kita kebagian pahala sholatnya, dia sedekah kita kebagian pahala sedekahnya, dia puasa kita kebagian pahala puasanya, dia baca Quran per hurufnya dibaca oleh anak-anak kita ketika masih hidup, karena dia hasil didikan kita pada sekalian, maka kita akan dapat per hurufnya daripada amal kebajikan yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Coba anak kita pondokin, anak kita pesantren, anak kita suruh ngaji, bisa baca Quran, bisa baca Al-Fatihah. Setiap dia baca ketika dalam sholat, mau dikhususin buat kita ataupun tidak, dia baca Al-Quran, ya, dia ngaji segala macam, ini bagian pahalanya buat kita, nggak pakai dipinta itu mah. Kenapa? Dia bisa gara-gara kita. Ini alhamdulillah pada mas kalian. Makanya alhamdulillah sudah ini, ya, gitu. Walaupun mantu juga, mantu apa anak? Hah? Mantu, anak karena mau jadinya. Gitu. Gitu ya. Alhamdulillah, coba kalau nggak ada. Gitu. Luar biasa. Ada yang ngaji, berapa setiap hari ngaji itu anak-anak? Baca Iqra jangan dekat, enteng Iqra itu banyak. Baca Quran, baca alif bata jangan dekat, enteng. Nggak bakal bisa baca kitab yang gede-gede kalau nggak bisa baca, nggak bisa. Alif bata nggak bisa baca, jago bisa baca kitab. Alif bata dulu, makanya masya Allah luar biasa. Ini adalah bagian daripada orang-orang yang mengamalkan ilmu bisa baca Quran pada jamaah sekalian, ngajarin sholat. Sebetulnya itu yang akan diterima nanti di akhirat. Jangan dianggap enteng belajar baca Al-Quran, jangan dianggap enteng belajar wudu, belajar istinja, belajar ya pada jamaah sekalian sholat. Justru itu nanti setiap praktek tuh anak melaksanakan istinjanya, melaksanakan sholatnya, maka kebagian. Belum tentu yang ngajar tinggi-tinggi bisa diamalin juga kagak kadang-kadang. Tapi itu udah pasti. Dia sholat, kebagian pahalanya. Dia baca Quran, kebagian. Makanya jangan suka apa? Meremehin yang ngajar semacam itu. Mending kayak gituan. Ketahuan manfaatnya. Ya, sampai akhirat kebagian terus kita. Masya Allah. Makanya ini kata Allah, ya ini khalaqtuka lil akhirah uridu minka amal akhirah, yang aku ciptakan engkau adalah untuk akhirat. Uridu minka amal akhirah, yang aku harapkan dari engkau, yang aku inginkan dari engkau, kata Allah, amal akhirat, amal akhirat. Ini masya Allah, ya. Makanya sudah di dunia kita lagi ngembara. Dunia ini bukan tempat abadi, ya. Dunia ini adalah bukan tempat abadi. Kita akan meninggal. Bahkan dunia ini adalah tempat kita meninggal. Ya, dunia ini tempat kita meninggal. Akan kita tinggal di dunia. Ya, yang jadi teman sejati kita tidak ada lain. Bukan bini, bukan anak, bukan orang tua, bukan teman setia kita. Akan tapi yang menjadi penghibur kita, muknisun kita adalah amal ibadah kita, amal soleh kita. Itu yang akan jadi teman kita pada sekali. Makanya temannya macam-macam, banyak teman kita di dalam kubur. Ya, coba kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita baca Quran, kita sedekah, pada jamaah sekalian, itu teman datang di dalam kubur kita. Datang wangi pada jamaah sekalian, siapa kamu? Aku sholat kamu. Datang lagi wangi lagi, bersinar wajahnya, berseri-seri, siapa kamu? Aku adalah puasa kamu. Aku adalah bacaan Quran kamu. Aku adalah
segala macam datang kita tuh, nemenin kita, menghibur kita, wangi lagi, berseri-seri para jemaah sekalian. Masya Allah nikmatnya, indah punya teman yang baik-baik di alam kubur. Akan tapi kalau tidak punya amal baik, datang hitam serem para jemaah sekalian, mata merah, gitu kan, rambut jebrik, ngomongnya kasar. Masya Allah, datang siapa kamu? Aku adalah sendal yang kamu colong aku dalam. Maling. Hati itu. Jadi teman tidak Pak? Masya Allah. Aku sholat yang kau tinggalkan, aku puasa yang kau tinggalkan. Ini para jamaah sekalian seperti itu. Kita berbuat amal jelek jadi teman juga nanti. Temennya jelek. Coba kalau banyak teman yang bagus-bagus, baca Quran jadi teman, puasa jadi teman, sodakoh jadi teman, sholat jadi teman, semuanya temannya bagus-bagus, hibur kita dalam kubur. Makanya para jamaah sekalian, apapun yang kita amalkan di alam dunia ini pasti akan ketemu kita di alam kubur. Karena kubur adalah awalu manjilin min manazilil akhirat. Kubur adalah awal tempat daripada tempat akhirat. Jadi jaminan kalau kita di alam kubur kita bahagia, kalau di alam kubur kita selamat, kalau di alam kubur kita penuh dengan kenikmatan, insya Allah ketika kita dibangkitkan dari alam kubur akan lebih nikmat, akan lebih bahagia lagi ketimbang kita di alam kubur. Itu udah jadi ciri orang ini akan jadi orang bahagia kalau di alam kubur bahagia. Tapi sebaliknya kalau di kubur sudah disiksa oleh Allah, ya, banyak siksaan, menderita di alam kubur, maka ketika bangkit di alam kubur maka dia akan lebih melarat lagi, lebih sengsara lagi nanti di akhirat. Itu jaminan. Makanya punya anak sholat enak banget orangnya setiap hari. Ada yang bacain doa Robbik firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Ada yang baca Quran dia ngedoa lagi pada yang sekalian. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni ibu saya, ampuni bapak saya. Masya Allah nikmat di alam kubur. Coba kalau anak nggak ngeh tiap hari, ayo baik, sholat kagak, puasa kagak, nyimeng baik. Ini bagaimana di kuburan? Pada maksudnya, apa yang kita harapkan orang tua? Nggak ada, digebalin terus. Ini anak lu ini, bisa. Nggak diajarin ini bocah, nggak dididik ini bocah. Seperti itu pada maksudnya. Makanya nggak ada. Kita lagi nunggu mati doang. Makanya dalam kitab Nasoi dibuat nyatakan, ya, tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu, ya, wa bana qabrahu qabla ayadhulahu, ya, warido robahu qabla ayafahu. Ya, apa? Bahagia orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan dunia, dan bahagia orang yang bangun kuburan sebelum dia masuk ke kuburan, dan bahagia orang yang mencari ridho Tuhannya sebelum dia berjumpa dengan Tuhannya. Mana yang pertama? Tuba liman taraka dunya qabla an tatrukahu. Bahagia orang yang meninggalkan dunianya sebelum dunia meninggalkan dia. Artinya pada jamaah sekalian, ketika kita punya dunia, memiliki dunia, memiliki harta, maka harta yang kita selupkan ke jalan yang baik-baik, ke jalan yang diridhoi Allah, ke jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buat ibadah, buat taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dunia itu meninggalkan dia. Ya, jadi sebelum harta ninggalin dia, hartanya dikeluarin dulu di jalan yang baik-baik. Itu orang bahagia. Kenapa? Itulah yang akan nanti nemenin dia di alam kubur. Yang kedua, wabana qablahu qabla ayadhulahu. Dia bangun kuburannya sebelum dia masuk ke dalam kuburan. Bangun kuburan, saya bikin yang bagus. Bukan begitu. Ya, ini dimesanin. Udah sebelum saya meninggal dunia, siapin keramik yang bagus-bagus, granit yang bukan itu. Itu mah nggak ada gunanya pada kalian. Bahkan kalau dalam fikih mah disebut malun doi, harta yang sia-sia yang tidak ada manfaat buat ahli kubur. Nggak ada. Ya, malun doi disebut. Apalagi tempat-tempat yang sifatnya makam umum seperti itu. Ya, nah ini. Jadi bangun kuburan dengan sholat, bangun kuburan dengan baca Quran, bangun kuburan dengan sodakoh, bangun kuburan dengan bangun puasa, bangun kuburan dengan qiyamul lail, bangun kuburan dengan sholat duha, bangun kuburan. Itu adalah lagi bangun kuburan kita. Bahkan kalau pengen terang kuburan kita, banyakin qiyamul lail. Itu akan terangin kuburan kita. Ya,
Itu ya, bangun kuburan sebelum kita masuk kuburan. Yang ketiga adalah warido robbahu qabla ayyalqahu, dan dia ridho melaksanakan perintah Allah, menjauhkan daripada larangan Allah qabla ayyalqahu, sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian ya, mudah-mudahan ya mau hijau buat saya juga. Lagi ngomongin dewek aja memang. Kalau saya ngomong sendiri kayak gila, aduh. Gitu. Maksudnya kita sama siapa itu ya? Udah ini kali ya? Apa? Ya. Otak udah miring kali. Ngomong sendirian selama. Kalau gini kan lagi nasihatin sendiri, mudah-mudahan ada manfaatnya buat orang lain. Itu kan sekalian. Bukan lagi nasihatin dewek, ya. Itu ngomelin sendiri pada jemaah sekalian. Mudah-mudahan yang lain juga ada manfaatnya. Nah, ini para jemaah sekalian, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhum yang kita ratus harikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan dia